wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kita semua nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita alhamdulillah diberikan kekuatan bisa berkumpul untuk melaksanakan aktivitas berbagi inspirasi. Kepada yang saya hormati Ibu Titi Setianingsih selaku Kepala Sekolah SDN Tanjung Duren Selatan 01, kepada Pak Asep Guspion selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Tanjung Duren Selatan 01, dan Bapak Ibu guru serta staf pendidikan SDN Tanjung Duren Selatan 01. Sebelum kita mulai kegiatan kita siang hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara kegiatan kita kali ini yaitu berbagi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan disampaikan oleh ibu narasumber kita, yaitu Ibu Subaikah dan Ibu Nirma. Sebelumnya mari sama-sama kita beri aplaus dulu dong. Atau di tengah-tengah? Iya, amplop yang ibu terima aja. Amplop saya terima sebenarnya. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu, kan habis makan nih, oke? Biasa di kelas 1 itu kita berhitung absen, sekalian absen. Mulai dari sini kita berhitung ya Bapak Ibu, dari sini terus ke sini, ke belakang sampai sepertinya ujungnya Bu Dewi nih. Coba silakan. Nah, 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ibu udah oke 19 sampai Bu Anis. Baik. Ya, jadi kita semua ada 19. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah hebat-hebat luar biasa, tentunya sudah paham terkait dengan bilangan ganjil dan bilangan genap. Ya, tadi ingat ya nomor urutnya masing-masing kan? Perlu diulang kembali atau sudah ingat? Oke, diulang lagi. Kelasnya semua supaya diingat-ingat. Oke, kita ingat-ingat nomor urut kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Sakin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Baik ya. Terkait dengan bilangan ganjil dan genap. Wah, selamat datang Miss Mia. Miss Mia 20 atau mau kalau di tengah-tengah ini ulang lagi nih. 20. Oke, baik Miss Mia 20 ya nomor urutnya ya. Baik. Oke, selanjutnya kita mengingat nomor urut kita dan kita sudah paham ya terkait bilangan ganjil dan genap. Oke. Nah, aturan permainannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya sebutkan angka ganjil, misalkan ganjil 1 gitu ya, maka yang mempunyai nomor urut 1 belakangnya sebutkan kata yes. Jadi Mas Arjadi kebetulan nomor 1 ya, berarti saya bilang 1, kemudian Mas Arjadi bilang 1 yes. Setelah itu Mas Arjadi silakan sebutkan nomor berapa saja, tapi jangan lebih dari 20, bebas. Misalkan Mas Arjadi sebutnya 7 misalnya ya, 1 yes 7. Nah kemudian yang merasa nomor 7, siapa nomor 7? Oke, berarti 7 yes, sebutkan lagi nomor berapa terserah. Oke, tapi tidak dari 20, tidak lebih dari 20 karena kita pesertanya semuanya ada 20. Oke ya, yes. Tadi yang ganjil yes. Bagaimana dengan yang genap? Yang genap contohnya 4. Nah, saya sebutkan 4, siapa 4? Nah, 4. Berarti nanti yang nomor 4 sebutkan 4
oke, lalu sebutkan angka. Nah gitu, nanti angka 8-nya lanjut gitu. 8, oke, 7. Nah, siap tuh 7-nya tuh. 7, yes, 5. Oke, nah. Jadi yang ganjil yes, yang genap oke. Sudah diingat tuh angkanya, nomor urutnya? Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Kita mulai 19. 19 yes. 7. 7 yes. 5. 5 yes. 1, 2. Yang penting ketika angkanya disebut, kalau memang itu angka ganjil kita sebutkan yes. Yes. Kalau genap oke. Misalkan 1 berarti 1 yes, sebutkan lagi 13 atau 20 terserah. Kalau genap berarti 4 oke. Terserah. Siap ya. Oke, kita ulang. Pemenangnya sih sebenarnya dia yang paling akhir, cuman kalau paling akhir kan ada sumber yang aku bagian gitu kan. Oke, kita mulai. Siap. 17 yes 4 oke. 5 yes. 8 oke. 1 yes 9 yes 6. Lanjutnya apa? 5 yes. 8 oke. 16 oke. 7 yes. 1. Insya Allah sudah mulai berkonsentrasi. Baik, acara selanjutnya yaitu kita akan sama-sama simak materi yang akan diberikan oleh Ibu Subaika. Kepada Ibu Subaika dipersilakan. Bahagia benar Ibu ketawa-ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul untuk sharing ya di tempat yang sangat kita cintai. Tidak lupa salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Salam sejahtera juga untuk kita semua.
Yang saya hormati Ibu Titi Setianingsi, Ibu Kepala Sekolah. Yang saya hormati Pak Asep dan Bu Korin selaku Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saya tidak mencintai Bapak Ibu, untuk menghilangkan ketegangan saya tegang banget nih Pak, Bu nggak makan 3 hari 3 malam. Kita nyanyi dulu ya. Kan kita suka bilang profil pelajar Pancasila, tapi sudah hafal belum lagunya? Ya, nama sudah diajarkan? Oh, belum. Ya, sekarang kita nyanyi dulu biar Bapak Ibu bisa mengajarkan lagu profil pelajar Pancasila kepada siswa-siswinya. Masih ikut? Iya, makasih. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, darah saya sudah mengalir sedikit demi sedikit karena sudah dihibur oleh Bapak Ibu dengan lagu profil pelajar Pancasila. Pembahasan kita hari ini, tapi berdirinya saya di sini, aduh saya benar-benar miskin sama ilmu nih ya Bapak Ibu. Nanti tolong diberikan masukan. Jadi ilmunya pas-pasan. Jadi kalau ada kekurangannya, kesalahannya dalam menyampaikan mohon dimaafkan. Kemarin kita sudah mengetahui pengertian dan bla 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 itu yang disampaikan sama Bu Korin. Sekarang saya lanjut dengan teknik tahap pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Itu lanjut. Nah, oke. Tahap pelaksanaan yang kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Korin, kita butuh asesmen diagnostik. Coba untuk menyegarkan ingatannya, coba Bu Lin, apa sih asesmen diagnostik? Kemarin dapatnya asesmen di awal, kan? Untuk ke materi, anak diberikan asesmen awal dulu. Sejauh mana kita tahu anak itu tentang pengertian yang akan kita bahas hari ini. Dari situ kita tahu seberapa persen anak yang sudah mengerti. Nah, baru nanti di pertengahan ada lagi asesmen di pertengahan ya kemarin ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lin. Siapa yang mau menambahkan? Nggak ada ya? Ya udah nggak ada. Berarti udah bisa semua ya. Asesmen diagnostik itu guru bisa memetakan dari asesmen diagnostik sehingga guru mengetahui kesiapan anak dalam belajar, minat dan cara belajarnya. Kemudian kalau kita ingin membuat RPP tentang
asesmen pembelajaran diferensiasi, kita tentukan dulu tujuan belajarnya apa, ya. Kemudian strateginya itu ada 3, konten, proses, dan produk. Coba Bu Laura, konten itu apa Bu Laura? Konten kalau nggak salah materi ya, cakupan materi. Terima kasih Bu Laura. Konten itu materi atau bahan ajar yang kita ajarkan, yang kita bahas dengan anak-anak. Kemudian proses apa ya? Bu Rida. Proses adalah cara guru merancang suatu pembelajaran yang akan disajikan oleh semua murid. Ya, proses itu berjalannya kegiatan pembelajaran pada pembelajaran diferensiasi. Saat proses, guru sudah menentukan kelompok mana anak yang kurang dalam menguasai suatu materi dan anak mana yang mempunyai kelebihan penguasaan materi. Kemudian produk Bu Anis, produk apa Bu Anis? Produk itu adalah hasil yang kita peroleh dari selama kita pembelajaran. Jadi kayak anak-anak itu presentasi dan mungkin membuat sesuatu. Ya, terima kasih Bu Anis. Ya, produk itu hasil belajar peserta didik, bisa berupa tulisan, bisa berupa hasil karya, puisi, ataupun narasi yang anak-anak buat dengan kata-katanya sendiri. Nah sekarang coba Pak Asep, Pak Asep nih jago dia nih. Sekarang Pak Asep simpulkan semuanya ya, tolong. Nggak sesuai bayaran. Ya, jadi yang disampaikan tadi adalah berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi 3 strategi, antara lain konten, proses, dan produk. Konten berkenaan dengan materi, kemudian kalau proses adalah berkaitan dengan berlangsungnya proses pembelajaran sehingga didapatkan produk, yaitu hasil yang dicapai melalui proses pembelajaran tadi. Itu Bu Eka. Terus evaluasi sekarang Pak Cep. Nah, evaluasi apa? Evaluasi. Kalau evaluasi bisa diartikan secara sederhana adalah penilaian. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata kepala dong buat kita semuanya. Ya, jadi jika kita ingin melakukan pembelajaran diferensiasi, berarti kita harus melakukan asesmen diagnostik, menentukan tujuan belajar, strategi pelaksanaannya, konten, proses, produk, dan evaluasi. Teman-teman nanti tolong saya akan memperlihatkan video pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Saya minta saran, komentarnya, tapi tidak bertanya ya. Nanti saya nggak bisa jawab. Jadi nanti teman-teman tolong komentari, kasih saran ke saya apakah itu benar pembelajaran diferensiasi. Oke, please.
Ibu sekalian, silahkan. Ini saya menyajikan tujuan pembelajarannya membaca permulaan. Jadi mengenalkan huruf abjad K. Udah paham ya? Berarti benar ya? Benar. Benar ya itu ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Senang sekali tadi melihat Ibu Eka mempresentasikan pembelajaran diferensiasi, di mana itu ya ini sebagai tempat belajar kita bersama ya Bapak Ibu ya. Tadi diminta sama BK untuk memberikan saran masukan dan segala macamnya. Terus saya ingin tanya dulu nih, paparan ini apakah nanti yang akan diberikan atau didiseminasi ke teman-teman sekecamatan atau ini buat coaching klinik kita aja? Ya yang apa namanya? Soalnya kan kalau kemarin teori dari Bu Titi kita latihan dulu kan ya, seperti itu, latihan dulu karena nanti kan teman-teman akan mempresentasikan atau mendiseminasikan ke teman-teman guru di ya mungkin tempatnya di sini gitu, tapi teman-teman guru sekecamatan kan seperti itu. Oh gitu, oke. Ya, tapi mungkin pada intinya memang kita latihan dulu kan ini kan ya. Terima kasih Ibu Eka, tadi bagus sekali. Kalau tadi saya melihat video pembelajaran ini, memang tadi kita kan belajar tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi gitu. Saya sendiri juga masih kurang banyak literasi lah ya tentang diferensiasi ini. Pengen bertanya untuk mengkonfirmasi apakah pemahaman saya keliru atau tidak gitu tentang diferensiasi gitu. Kalau tadi urutan-urutannya memang untuk pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ya. Pendekatan pembelajarannya memang salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi sudah sesuai konteks ya sama sesuai kurikulumnya. Kemudian tadi di openingnya itu kalau tidak salah melakukan tes diagnostik ya. Nah, tadi di tayangan tadi itu mungkin saya sendiri kali ya. Tadi belum melihat asesmen diagnostiknya pelaksanaannya seperti apa mungkin. Tadi mungkin ada teman-teman yang melihat tidak kan? Oh kemarin. Enggak, maksudnya ini kan tayangan praktik baik ini kan, praktik baik pembelajaran diferensiasi kan. Nah, jadi sebetulnya kita yang nonton itu kita kepengen dapat informasi, oh seperti ini nih pelaksanaan tentang pembelajaran diferensiasi, diawali dengan tes awal dulu nih, diagnostik. Nah, tes awalnya tentu tujuannya kan memang untuk memetakan kemampuan peserta didik. Nah, ketika kita sudah memetakan peserta didik, disitulah nanti kita tahu nih pendekatan diferensiasi apa yang akan kita berikan ke mereka. Kayak konten, proses, dan produk gitu. Kalau misalnya setelah tes awal ada nih anak-anak yang sudah ngerti karena di rumah dia sudah diajarin sama ibunya gitu, sudah ngerti tujuan pembelajarannya, bisa membaca tadi ya. Nah, nanti kita tahu strateginya. Oh berarti untuk kelompok anak ini nanti diferensiasinya seperti ini, itu yang akan kita rancang sebagai guru gitu. Misalnya dia nggak mungkin lagi suruh ngambil huruf A gitu. Ya udah lewat proses itu sama anak yang udah bisa baca itu gitu. Tapi kan ada beberapa anak yang belum kenal huruf gitu. Nah ini letak diferensiasi itu yang seperti yang saya pahami ya, seperti itu. Jadi ketika nanti tes diagnostik itu tujuannya memang untuk memetakan gitu, untuk memetakan anak-anak sekelas itu kemampuannya seperti apa. Nanti kita bisa mengelompokkan, oh kalau begitu bisa saya kelompokkan menjadi 3 kelompok nih. Nanti kelompok yang baru bisa kenal huruf aja dikelompokkan tuh. Nah nanti pendekatan pembelajarannya akan berbeda dengan anak yang
sudah bisa baca gitu. Yang sudah bisa baca bisa larinya ke produk. Dia suruh bikin apa karena dia pemahamannya sudah advance gitu. Nah, mungkin itu sih salah satu masukannya ya Ibu. Seperti itu. Jadi memang ya kita harus berangkat dari pemahaman kita dulu tentang diferensiasi. Yang saya pahami sih tadi ya, ketika ada konten, proses, dan produk gitu, memang yaitu strategi yang akan kita berikan gitu. Kalau misalnya proses, ada nanti misalnya kalau proses itu kan kayak misalnya yang kelompok ini nanti prosesnya ini ya membuat suku kata aja lah misalnya. Nanti yang sudah paham suku kata dia membuat kata gitu, dikasih lembar tugasnya membuat kata gitu. Jadi dia ada peningkatan dari yang tadinya dia baru suku kata, nanti peningkatan belajarnya, oh gue udah bisa, saya sudah bisa membuat kata. Kalau yang udah bisa buat kata, nanti dia buat kalimat gitu, suruh. Nah nanti tes formatifnya suruh maju ke depan, coba dibaca yang tadi dijelaskan itu gitu, yang tadi dikerjakan gitu. Itu penilaian formatifnya seperti itu. Jadi di tengah pembelajaran kita memberikan penilaian formatif itu kepada anak sesuai dengan tadi yang proses pembelajaran kita berikan ke peserta didik gitu, seperti itu. Nah mungkin ini ya terkait dengan proses pembelajaran tadi gitu. Mungkin sampai itu dulu sih masukannya Ibu Eka, atau mungkin saya pengen mengkonfirmasi sebetulnya pemahaman saya keliru apa enggak gitu. Ya selanjutnya nanti mungkin ada yang lebih pakarnya lagi, Ibu Korin atau Ibu Mia, nanti mungkin bisa sharing lagi untuk penguatan kita bersama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har. Terima kasih masukannya. Memang saat saya membuat video, saya tidak memvideokan tes diagnostiknya, ya sih memang harus ditampilkan ya Pak Har ya, karena saya sudah melakukannya sebelumnya. Jadi itu saya nggak kepikiran waktu saat bikin video harus menampilkan proses tes diagnostiknya. Terima kasih Pak Har. Insya Allah semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya. Apakah ada lagi? Ya Pak Asep, silakan. Terima kasih Bu Eka. Tadi saya sudah mau bicara tentang apa yang disampaikan Bu Eka. Mungkin backgroundnya mungkin karena Bu Eka sudah melakukan terlebih dahulu, sehingga dalam video itu tidak dimasukkan bagaimana Bu Eka melaksanakan tes diagnostiknya. Tapi sebenarnya ya memang lebih bagus seperti Pak Har bilang, masukkan bagaimana tes diagnostik itu dilaksanakan sehingga baru proses sampai ke selesai produknya. Kalau saya nggak itu cuma di akhir tadi saya kurang jelas dengarnya karena suaranya kecil Bu Eka. Sebaiknya setelah melakukan proses itu tadi lanjutkan dengan refleksi, tanyakan kepada anak bagaimana proses belajar hari ini. Jadi tambahkan refleksi sedikit aja, itu aja. Terima kasih. Kalau secara nyata sih saya pikir paham, dan kita semua sebenarnya tanpa sadar sudah melaksanakan itu gitu, karena kebetulan strategi diferensiasi ini sedang booming sehingga terangkat. Tapi secara tidak sadar pasti kita pernah melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep. Masukannya baik ya, kurang refleksi ya Bu Din ya. Kasih, insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Sudah ya? Ya. Maaf ya Pak Ibrahim udah jam 2. Nanti Ibu Irma aja ya. Nanti saat Bu Irma ya. Saya mau nanya doang. Ya, tapi di video itu saya nggak lihat di akhir ada evaluasi nggak? Itu tadi Enggak. Karena aku lagi dimakin lagi.
Udah Pak, tadi saya evaluasi Pak Ibrahim tidur. Ya, sudah ya teman-teman ya. Sepertinya sudah jam 2. Tapi sebenarnya saya mau praktek nih. Cuma takut Bu Irma kesorean. Saya praktek aja dulu. Oh Bu. Iya, apa-apa. Iya. Kita pulangnya jam 5 kok. Kan besok minggu. Iya, Bu. Siap. Siap ya, siap ya. Iya. Habis maghrib. Oh iya, nggak jadi nih Bu, nggak jadi praktek. Nggak jadi praktek. Ya, teman-teman bersedia ya kita praktek pembelajaran diferensiasi. Tapi nggak tahu nih ya salah atau benar gitu. Pokoknya inilah coba-coba gitu ya. Dengan tujuan pembelajarannya mengenal simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Jadi ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Jadi dibagi 2 kelompok karena belum bisa membaca. Menulisnya bisa, tapi masih berantakan ceritanya nih ya. Setelah kita tes diagnostik, maka kita mendapatkan ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Jadi pembelajaran lembar kerja yang kita berikan berbentuk gambar dan angka yang ditarik. Gambar dengan gambar simbol sila Pancasila, kemudian ditarik ke silanya. Misalnya bintang, anak mencari simbol bintang silanya keberapa, ya maka ditarik. Kemudian anak yang sudah mempunyai kemampuan membaca, ada tulisannya, mereka lembar kerjanya seperti ini, ada tulisannya, kemudian simbolnya mereka gunting dan ditempelkan di sebelah bunyi sila Pancasilanya. Ya, itu ya settingannya ya. Ya, yang sebelah kanan anak yang mempunyai kemampuan yang sudah bisa membaca. Anak yang di sebelah kiri kemampuan membacanya belum lancar. Dibukuin ya. Sebelum itu kita saksikan dulu video pembelajarannya. Menghafal simbol-simbol Pancasila. Kenapa? Benar sekali. Yang saya masuk Pancasila. Saya tidak tahu kan ada cara mudah untuk menghafal atau mengingat Pancasila itu. Oh ternyata ada cara mudahnya ya Bu. Yuk ikut belajar bahasa Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo anak-anakku semua dalam berada. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Bertemu lagi dengan ibadah belajar lebih menyenangkan. Anak-anak, minggu tadi baru saja bertemu dengan Nika. Ternyata Nika sedang belajar dan merasa sedikit ada kesulitan menghafal atau mengingat simbol-simbol Pancasila. Nah, anak-anak sudah tahu apa itu Pancasila? Dijelaskan sedikit ya. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila itu ada 5. Jadi
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Disimbolkan dengan kepala banteng. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak, ada yang sudah hafal dengan Pancasila? Atau Mika sudah hafal Pancasila? Hafal dong, Bu. Wah, ternyata kita sudah hafal. Coba sekarang Ibu mau mendengarkan sila-silanya. Kita sebutkan ya dari 1 sampai dengan 5. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Bapak Ibu, setelah kita menayangkan video pembelajaran, jangan lupa kita ulas kembali secara bersama-sama sila pertama sampai sila kelima dengan menyebutkan simbol-simbolnya. Setelah itu kita memberikan lembar kerja. Anak boleh memilih lembar kerja secara mengerjakannya secara kelompok. Mereka boleh memilih mana yang mereka bisa kerjakan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ya, di situ ya. Kita mulai ya, kita mulai kerja ya. Nah, Ibrahim soalnya udah ngantuk. Ini ceritanya nih untuk satu kelompok. Nah, ya itu menggunting. Berdasarkan tes diagnostiknya IQ jongkok.
Ya, Bapak Ibu, inilah hasil akhir produk yang dihasilkan oleh anak kelompok yang belum kemampuan membacanya masih kurang, dan kelompok yang kemampuan membacanya sudah baik. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita kita kasih tugas ke anak-anak untuk membuat produk. Boleh membuat simbol dengan menggambar di rumah, atau mereka membuat produk dari kardus. Jadi kita berikan tugas ke anak-anak. Nah seperti ini ya Bapak Ibu, tapi saya juga pasti belum tahu ini benar atau salah. Tapi yang penting kita berani mencoba pembelajaran diferensiasi ini. Tidak ada dibuka komentar lagi ya, udah selesai ya. Saya mohon maaf kalau paparan saya ini banyak sekali salahnya, banyak kekurangannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada perkataan atau tingkah laku yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya narasumber berikutnya yaitu Ibu Firma. Paham nggak mau keluar paham? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Korin sebagai MC yang sudah memberikan kepada saya kesempatan. Ya, tak lupa saya ucapkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di aula kita tercinta ini. Yang saya hormati Ibu Titis Daningsi selaku Kepala Sekolah SDN Tanjung Duren Selatan 01, kepada Bu Korin, kepada Pak Asep, serta kepada Bapak Ibu guru semua, rekan-rekan yang saya banggakan. Adanya saya di sini bukan ingin mengajari Bapak atau Ibu ya, tapi kita hanya sharing, belajar. Karena saya juga hanya butiran debu. Ya,
ice breaking, yaitu Bu Rosi. Silakan Bu Rosi. Ya, kita mulai breaking, kita berdiri dulu ya Bapak dan Ibu semuanya. Biar nggak tegang. Ya kita mau main judulnya konsentrasi. Mungkin ada yang udah pernah main kali ya. Tepuk konsentrasi. Jadi kita belajar tepuknya dulu. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Harus begini. Ya bunyi karena kita senang begini. Ya, 3 iya 1, 2, 3, 4, 5, 3. Oke, udah bisa. Nah, kita ganti dengan konsentrasi. Saya contohkan ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gitu ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Terus jangan gini-gini Pak. Nah, sekarang mungkin kalau ini lebih ke 4, 5, 6 kali ya, tapi 1, 2, 3 juga boleh dicoba. Nah, kita tambahkan di akhirnya itu kita sebut nama saya dulu, baru saya sebut nama orang lain. Nah, ketika nanti nama kita disebut oleh orang lain, kita melakukan yang sama. Misalnya, saya mau sebut Bulin, berarti setelah saya sebut Bulin akan melanjutkan. Contoh, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Rosi, Linora, lanjut Bu Linora akan bicara. Linora, Astuti, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Kayaknya, oke. Bulin. Ikutan dong. Ikutan. Kayaknya kusut banget gitu ya. Ayo, jadi kalau nanti nama kita disebut berarti giliran kita. Nah, sebutkan namanya pas di sini ya, Bapak Ibu ya. Kita coba pelan-pelan. Saya mau sebutin nama Bu Rida. Jadi Bu Rida siap-siap ya. Briefing dulu nih. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Rosi, Rida, Putri. Ya, lagi-lagi. Oke. Nah, di sini ya, namanya di sini ya. Betul tadi ya. Nah, baru Bu Putri ngomong. Putri siapa gitu. Ya, lagi ya, siap ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Rosi, Rida, Eka, Nora, Putri. Ulang, pas begini ya, Nah, udah pada bisa kan? Nah, jadi kita konsentrasi nih ya, antara tepukan dengan ucapan. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Rosi, Anis, Bu Diti. Mau nyebut nama orang ya Bu ya? Nama siapa ya? Kita tes lagi ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Rosi, Hendra. Ibrahim.
Mukanya konsentrasi berarti. Mukanya konsentrasi Pak Ibrahim. Pak Supardi. Terima kasih Bu Rosi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari rekan saya yang begitu hebatnya ya. Saya mungkin tidak seperti beliau. Di sini saya akan berbagi mengenai lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya menjawab pertanyaan di depan. Bu, siapa? Bapak Ibu kalau mau ngopi gelasnya ada di belakang. Kopinya nggak ada. Bukan kopi. Mungkin rekan saya Pak Ibrahim. Ya, saya punya Pak Ibrahim aja. Nggak boleh nolak Pak. Baik, mungkin Pak Hartono bisa membantu saya untuk memberikan jawaban. Baik, mungkin ya salah satunya apa yang akan kita lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi. Tentu kita mengamati ya apa yang ada di sekitar kita, ya terus apakah sesuai dengan, maksudnya gini, ada situasi apa atau lingkungan apa yang sesuai dengan topik atau tujuan pembelajaran yang akan kita berikan ke peserta didik gitu. Nah, ketika itu sudah ada yang sesuai, nah nanti kita bisa gunakan lingkungan tersebut sebagai media penunjang pembelajaran gitu. Misalnya kalau di kelas kita ada gambar tokoh pahlawan nasional misalnya, nah itu kan lingkungan belajar kita yang bisa mendukung gitu. Tentu dikaitkan dengan tujuan atau topik yang akan kita pelajari di hari itu gitu, seperti itu. Nah kalau misalnya di lingkungan kita kok nggak ada gitu, ya mungkin itu ya yang harus kita ciptakan gitu, kita upayakan supaya ada, apa kita kondisikan gitu, seperti itu. Ya itu aja dulu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Hartono. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya. Ya.
ya. Bapak Ibu, tadi ada sedikit video dari saya. Saya juga mau minta tanggapan Bapak dan Ibu, yang mungkin video tersebut masih banyak kekurangannya ya, karena juga tadi dibuatnya memang benar-benar mendadak gitu ya. Mungkin ada yang mau memberi sedikit tanggapan. Baik, tidak ada. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, seperti setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Ya, mungkin kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan sesuatu dari awal anak itu datang ke sekolah, kita harus benar-benar memberikan rasa nyaman ya kepada anak-anak gitu. Dan saya merasa bersyukur sekali berada di TDS 01 ini karena di sini kita guru-guru setiap harinya itu terjadwal untuk menyambut anak-anak dari depan gerbang sekolah ya. Itu luar biasa sekali, sehingga anak-anak merasa dihargai oleh bapak ibu gurunya ya. Dia merasa senang datang ke sekolah. Nah, lingkungan yang memberikan dukungan dalam berlangsungnya proses pendidikan itu contohnya sarana dan prasarana, gedung atau alat media belajar, pewarnaan, penataan dan pencahayaan, sama seperti yang tadi Pak Hartono bilang ya. Jadi
sekolah itu harus punya sarana dan prasarana yang baik gitu, gedung ya. Ya kalau saya lihat di sekolah kita ini, alhamdulillah ya, di kelas-kelas aja catnya itu berwarna-warni, variasi ya. Di depan-depan juga banyak sekali hiasan-hiasan yang mungkin bisa menambah rasa nyaman anak-anak untuk datang ke sekolah. Kemudian pengaturan atau setting ruang kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas kegiatan pembelajaran. Lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Ya, ini contohnya. Nah, seperti ini ya. Ini contoh di dalam kelas saya dikelompok-kelompokkan. Ya, jadi kelompok ini tidak hanya anak yang pintar-pintar saja, tapi digabung ya. Jadi nanti ketika si anak yang memang dia itu sudah mampu mengerjakan tugas yang guru berikan, ternyata teman sekelompoknya ini belum mampu atau belum bisa mengerjakannya dengan baik, maka si anak yang mampu tersebut kita berikan kepercayaan untuk membantu temannya mengajari supaya dia bisa. Mungkin si anak ini kalau gurunya mungkin dia tidak tidak nyambung, mungkin kalau dengan teman dia mungkin merasa lebih paham kan. Terkadang ada anak yang seperti itu ya. Jadi kita memberikan juga apresiasi kepada anak-anak yang memang dia itu lebih menonjol dari temannya yang lain. Jadi duduknya kita perkelompokkan seperti ini, dan duduk seperti ini kalau untuk di kelas saya itu setiap minggu pindah ya, kelompoknya ini berpindah tempat setiap minggunya, dan setiap harinya duduknya mereka ini berputar. Jadi tidak hanya monoton di situ aja, jadi mereka itu bisa merasakan duduk di sini gitu. Dan sehingga juga pencahayaan atau mungkin dia bisa melihat ke depan itu lebih ini lagi ya, maksudnya tidak di situ-situ terus gitu tempatnya, tidak bosan jadinya ya gitu. Nah ini juga pasti di setiap kelas ada pojok baca. Jadi pojok baca ini biasanya kita berikan untuk pelajaran literasi ya, kita sediakan. Jadi anak-anak bebas membaca buku ya, terserah mereka mau duduk di mana senyamannya mereka ya. Jadi kalau memang pembelajaran itu memang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik. Saya nggak memberikan inilah karena keterbatasan dan kemampuan saya. Ya mungkin Bapak Ibu nantinya akan bisa sharing lagi ya dengan ahlinya gitu. Kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, karena anak-anak itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ternyata banyak praktek baik Bapak Ibu ya.
di kelas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu kita lihat dari 3 strategi juga lingkungan belajarnya. Insya Allah udah paham. Tapi izin Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan video pembelajaran yang lebih konkretnya lagi. Tadi sudah baik. Sebenarnya tadi terasa tuh yang Bu Eka berikan, gitu kan? Bu Eka sudah membagi kelompok ke kita nih, anak yang ternyata kemampuannya belum dengan anak yang sudah. Itu terlihat anak yang sudah bisa baca, dia bisa menggabungkan gambar dengan tulisan. Sedangkan anak yang belum bisa baca, dia paham gambarnya dan dia sudah paham angka, dia bisa gabungkan garis. Itu terlihat itu diferensiasi prosesnya ya, by level kan. Mohon izin sekali lagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, tidak melulu kita membaginya berdasarkan kelompok kemampuan level, tapi bisa juga kemarin ya kan, dari kesiapan belajar anaknya, terus dari minatnya, juga dari profilnya, yaitu terkait dengan gaya belajarnya. Ini ada kita situ aja ya. Alhamdulillah ya Allah, bencana gak makan tadi malam minggu. Untuk rekening tadi ditanyain Pak Ibro, bisa disetorkan kepada Pak Ibro. Pak Ibro saya katanya. Mereka rekeningnya kata Ustadz, rekeningnya apa? Dingin nggak? Mana coba dingin nggak? Pakai dia kayak gini. Iya. Kali ini Ibu Bapak akan melihat contoh situasi pembelajaran di sebuah kelas tingkat sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Organ tubuh manusia. Minggu ini Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. 2. Murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat
informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel, dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid.
apresiasi murid untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran. Oke, baik. Sudah lebih jelas mungkin Bapak Ibu ya. Kemarin mungkin teorinya gitu kan, tadi praktek dari Bu Eka dan Bu Irma terkait dengan belajar, dan sekarang udah lebih jelas nih gambarannya. Oh ternyata pada saat konten seperti ini, pada saat proses seperti ini, dan pada saat produk seperti ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa sama lebih paham lagi, saling berini lagi berinteraksi lagi, berbagi lagi, mungkin nanti bisa saling ini memberikan pendapatnya terkait masalah atau berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Saya rasa cukup. Perlu diinikan juga nih tadi digarisbawahi tadi fungsinya tes awal gitu ya. Kalau diagnostik itu agak luas, intinya kan mengidentifikasi. Itu ada dua cara. Ada dua fungsi. Yang pertama untuk mengetahui benar-benar karakteristik murid itu di awal, dan yang kedua untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan terkait materi yang mau kita sampaikan. Jadi cukup dengan memberikan pertanyaan pemantik saja itu sudah merupakan tes awal. Tidak usah pakai yang tes diagnostik secara detail dengan data yang lumayan banyak gitu. Bisa dua itu. Jadi memang idealisnya di awal pembelajaran kita mengenal karakter semua anak dengan diagnostik awal yang banyak tuh. Termasuk kita bisa memetakan gaya belajarnya. Lalu untuk materi itu bisa cukup kita lempar pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh mana penguasaan anak terhadap materi yang akan kita sampaikan. Mungkin seperti itu tadi bagus sampainya Pak Asep, refleksinya jangan lupa. Mudah-mudahan kita juga terbiasa dengan refleksi gitu. Oke, saya rasa ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak Asep terkait dengan akreditasi. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Asep untuk membahas terkait akreditasi. Silakan Pak Asep. Jangan lupa ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon waktu sebentar. Saya ingin menyampaikan sedikit kaitannya dengan akreditasi. Lebih jauhnya nanti setelah besok saya harus Zoom mengenai akreditasi. Yang saya ingin sampaikan saat ini adalah kaitannya dengan materi akreditasi dan tim yang saya bentuk. Jadi saya membentuk beberapa tim sesuai dengan karakter dokumen yang harus kita siapkan. Ada 36 aspek, terbagi menjadi 3 nih Bu Bapak. Aspek siswa, aspek pembelajaran, dan aspek sekolah atau kaitannya dengan kepala sekolah. Ya. Untuk aspek siswa itu ada 10 poin. 10 poin tapi dokumennya bukan 10. Luar biasa, sampai berpuluh-puluh. Kemudian aspek kegiatan pembelajaran itu aspek nomor 11 sampai dengan 22 plus aspek ke-36. Kemudian untuk aspek sekolah 23 sampai dengan poin ke-35. Nah, timnya yang saya bentuk, jadi saya hari ini hanya ingin menyampaikan poin 3 poin tadi dan tim saja supaya kita bekerjanya lebih efektif. Kemudian dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan nanti saya akan pilah. Jadi saya akan pilah misalnya tim 1 apa, dokumennya yang harus disiapkan apa, nanti saya share. Jadi saya share di grup. Ya, saya share di grup dokumen yang harus timnya siapkan masing-masing, begitu. Tapi nanti tidak lepas dari pantauan saya dengan Pak Hartono juga Polri, dan akan setiap pekan nanti saya akan kontrol tim yang ada. Ya, tim 1 itu tim yang berkaitan dengan dokumen siswa. Ya, tim 1 siapa saja tim 1? Yang pertama Pak Hartono.
Pak Hendra, Bu Rosi, Bu Irma, Pak Ustadz Supardi, Pak Ansar, dan Bu Anis. Ya, ini tim 1, tim yang berkaitan dengan dokumen siswa. Dokumen siswa itu apa saja nanti saya akan share di grup. Ya, dokumen yang bisa Bapak Ibu bantu persiapkan. Dan harus ada. Kalau tidak ada bagaimana? Diada-adakan. Harus ada. Itu sebab kalau tidak ada poinnya bisa berkurang. Tim 2 berkenaan dengan kegiatan pembelajaran atau keguruan, administrasi guru. Tim 1 nanti ada Pak Hartono, ada saya. Tim 2 kaitannya dengan kegiatan pembelajaran ada Bu Korin di sana nanti dengan Miss Mia mungkin. Siapa saja tim 2? Tim 2 Bu Moy, Bu Lin, Pak Thomas, Bu Mul, Bu Mini, Pak Ibrahim, Bu Laura. Nanti ada dipantau oleh Bu Korin dengan Miss Mia. Kemudian tim 3 ini berkenaan dengan sekolah, dengan kegiatan kepala sekolah yang di dalamnya nanti salah satunya kaitannya dengan keuangan. Siapa saja tim 3? Bu Eka, Bu Rida, Bu Dewi, Miss Mia masuk di sana. Kemudian Pak Wahyu, Pak Sarjani. Ya tentunya ini di bawah kontrol Ibu. Ya, karena kegiatan kepala sekolah nanti banyak juga dokumen yang diminta kaitannya dengan kegiatan sekolah. Tapi nanti insya Allah Pak Sarjani kan pasti ada kegiatan-kegiatan kepala sekolah dan sebagainya. Nah itu 3 tim yang saya siapkan. Insya Allah besok akan ada Zoom kaitannya dengan akreditasi. Besok saya mewakili Ibu. Kemungkinan hari Senin baru ada info terbaru lagi. Karena kapan kita diakreditasinya mungkin akan disampaikan besok pada Zoom-nya. Ya, Ibu Bapak, jadi sekali lagi akreditasi ini tugas kita bersama, bukan tugas ketua, bukan tugas wakil kepala sekolah, bukan tugas juga kepala sekolah, tidak, tapi semua. Ya, tim. Mudah-mudahan bisa lebih baik hasilnya dari 4 tahun yang lalu. Ya. 4 tahun yang lalu juga saya ketuanya, saya sudah sampaikan ke Ibu kelemahan kita 4 tahun yang lalu itu apa. Insya Allah tertutup. Ya, insya Allah tertutup. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik dan kerjasama Ibu Bapak sangat dibutuhkan. Kepedulian Ibu Bapak sangat diperlukan. Jangan sakit hati nanti kalau saya rewel, saya tagih. Ya, karena ada tim. Nanti apa yang harus dipersiapkan tim Ibu Bapak akan saya share di grup. Ya, akan saya share di grup. Kalau bisa dokumen yang sudah ada di Ibu Bapak itu harus dibentuk dalam wujud PDF, bisa gambar, bisa video, dan ada kapasitas besarnya berapa. Nanti juga saya share di grup supaya kita paham. Gak asal share PDF meskipun bentuknya PDF, kalau kapasitasnya besar ditolak. Jadi harus sesuai. Lebih kecil tidak masalah, tapi lebih sesuai ukurannya. Ya, Ibu Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan akreditasi. Insya Allah hari Rabu kita sudah siap untuk kegiatan syuting, Ibu ya. Pak Hendra jangan lupa hari Selasa hubungi pihak RT/RW supaya hari Rabu itu di depan kosong untuk parkiran. Ya, Pak Hendra. Surat Pak Sarjani ya untuk RT/RW kegiatan hari Rabu. Udah terkirim? Sudah. Dari RT sampai ke masjid. Oh iya. Jadi untuk wilayah setempat ya Pak Hendra, supaya hari Rabu itu kosong di depan. Karena beliau meminta 7 kendaraan parkir di depan sekolah, kalau masuk nggak bisa Pak. Ya, itu saja Ibu Bapak bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu, ada yang mau sampaikan? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kegiatan berbagi terlaksana dengan baik ya. Ternyata Bu Eka dan Bu Irma bisa juga kan ya. Nah, kalau tidak kita kasih kesempatan, tidak dikasih panggung, ya nggak akan pernah mau tampil gitu ya. Nanti akan berganti. Kalau kemarin yang dijadwalkan Bu Koren sudah ada beberapa, sudah ada jadwal beberapa minggu. Nanti akan ada jadwal berikutnya bagi yang belum ada namanya, nanti semuanya akan bergilir ya.
Mudah-mudahan kegiatan seperti ini jadi membawa makna buat kita ya. Dari jam 1 sampai jam 3 kita kumpul di sini, selain jadi akrab, bisa ketawa bareng-bareng ya, pegang bareng-bareng ya, deg-degan bareng-bareng, sampai gak doyan makan, nah nggak bisa tidur, itu suatu hal yang memang semuanya butuh proses. Nah kalau saya nanti jam terbangnya sudah tinggi, nanti akan terbiasa dengan sendirinya ya. Jadi semangat buat teman-teman TDS, kita bisa berbagi di mana saja karena bakalannya kita akan menjadi tempat untuk bertanya ya dari teman-teman di luar Tanjung Duren pastinya ya. Jadi semuanya harus siap, semuanya harus bisa ya. Nanti Bu Eka saya lega udah nggak bakalan kebagian lagi, nanti ada bagiannya lagi akan berputar. Mungkin dalam satu kali pertemuan ini hari ini dia sama Bu Korin, besok masih ada 3 lagi 10 hari selesai ya. Kalau kita ber-30 hari selesai, 10 hari selesai akan bergulir lagi 10 hari berikutnya, bergulir lagi begitu seterusnya ya. Jadi semuanya harus bisa, insya Allah TDS bisa. Nanti saya minta dibuatkan yel-yel khusus untuk TDS 21 buat Bapak Ibu gurunya biar lebih semangat. Jadi setiap kali mau mengawali kegiatan kita pakai yel-yel kita dulu, ya. Mudah-mudahan jadi tambah ternyata nanti kalau seandainya sekolah penggerak kita didatangi dari sekolah penggerak yang lain, kita bisa tampil semuanya ya. Harus tampil berbeda untuk TDS 01. Siap semuanya? Siap. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sehat semuanya.